sekarang juga. Oke, silakan Bu. Apa yang harus dibahas nih hari ini? Ada yang perlu dibahas kah, Bu? Ada pasti dong, ya. Aduh, ini Pak Bulit. Ya. Gimana, Bu? Apa yang perlu kita bahas? Ya. Ini Bu, masalah penguploadan laporan. Oke. Kenapa? Kalau nggak salah itu maksimalnya 5 MB ya? Bapak ya, betul. Kalau di praktik ya, Pak ya? Ya. Ya, terus? Ini teman-teman juga mungkin ada yang sama nggak gitu kalau tugas laporannya lebih dari 5 mega? Ya Bu, ada yang sama. Kebetulan saya juga untuk satu laporan kemarin teh di atas 10. Setelah dikompres tuh 3 mega itu tuh untuk satu laporan Bu. Kemungkinan kalau misalnya nanti ditambah 2 laporan lagi udah pasti otomatis di atas 5 mega Bu. Tapi memang ruangan yang disediakan hanya segitu ya. Kita jadinya bermasalahnya memang setiap tahun, setiap semester seperti itu ya. Itu mestinya diajukan dan saya juga salah satunya yang mengajukan ke Pak Angganya langsung sebelum pindah ke mana? Kemana ya Pak Angga teh pindahnya? Ke Sumatera ya? Atau ke Batam, iya. Dan itu ngobrol langsung sendiri, saya berdua dengan Pak Angga, dan saya sampaikan itu semua, tapi mungkin sementara ini hanya segitu dulu Bu, katanya gitu. Jadi saya bingung gitu, mesti gimana gitu ya. Padahal laporan itu yang dinilai gitu. Ya kan? Bahkan 70% loh. Ya, nilainya. Oh, Bu, kalau kemarin saya emang udah bisa sampai di bawah 5. Cuman hasilnya jadi agak pecah-pecah gitu, Bu. Karena kebaca ya, Bu Rizka? kan Ya, ya, tulisannya jadi kebaca. kebanyakan dikompres gitu kan dari ukurannya yang besar, dikompres terus jadi 5. Jadi pecah ya. Tapi hasilnya jadi agak pecah gitu, Bu. Tapi cukup Gambarnya jadinya ya? cukup. Iya, Cuman itu agak yang pecah. iya, dan saya itu sangat kesulitan ketika memeriksa, Bu. Sementara itu Iya. satu persatu saya periksakan gitu ya. Itu kesulitan sekali, saya kelelahan sekali untuk memeriksa itu ketika terlalu dikompres gitu. Bu, gimana Iya. kalau gini, Bu? Satu laporan di-uploadnya di praktik, sisanya di classroom atau kita bikin classroom atau enggak ke email Ibu gitu. Supaya Enggak, pun kalau enggak ini Bu, kalau enggak yang pakai yang Bu Rizka itu kekompres banget kan, otomatis Ibu susah memeriksanya. Nah, kita kasih file yang enggak kekompresnya ke Ibu. Iya sih, tapi di situ harus semua ada gitu. Karena kalau Iya, enggak Bu. di sistemnya enggak menerima gitu, enggak jalan. Iya, iya gitu. Maksudnya teh di-upload semua, tapi dikompres banget akhirnya kan, dan nggak akan Iya, kebaca betul. gitu. Nah, supaya memudahkan Ibu memeriksa ini mah, nah kita kirim email yang aslinya ke Ibu gitu. Tapi nanti waktunya mundur lagi ya. Saya mesti buka email satu persatu gitu masalahnya. Iya kan? Iya, atau enggak bikin classroom kayak gitu, Bu. Itu sih saran aja. Kalau mau ya mangga, kalau enggak pun nggak apa-apa. Iya, soalnya kan satu nilainya langsung di situ gitu. Walaupun memang sih sangat kelelahan, saya terlalu sulit untuk membaca. Tapi kalau ada 2 dokumen lagi, berarti saya buka tutup gitu loh maksudnya. Iya nggak sih? Oh ya Bu, gimana kalau misalnya di sharing Google Drive gitu Bu? Jadi kita lampirin satu lembar aja gitu, cover. Nanti di bawahnya itu ada link Google Drive gitu ya. Nanti bisa Ibu akses gitu ke Google Drive-nya masing-masing mahasiswanya Iya, gimana? iya bolak-balik teh ya tadi Bu Tutup Siti ya. juga iya. Oh iya. Bu Siti juga memang ada baguslah apa sih usulan-usulan itu. Cuma saya jadi kerjanya bolak-balik gitu loh maksudnya. Oh iya. Nah, gimana kalau misalkan kompresnya jangan terlalu juga, asal cukup gitu?
Kita Tapi mah mungkin ngompres sampai muat aja, Bu. Gak Jadi bisa kalau Bu, misalnya soalnya 5 mega file pecah, awalnya ya gede udah gitu. banget. Dari yang awalnya. soalnya gambar, iya. Ya, yang biologi ya, yang jelas ya. Itu kan ada gambar yang memang harus dibuat gitu kan. Karena Ya, memang terus itu kan nah kitanya scanan, Bu. Otomatis gambar Iya. juga di ke PDF-in tetap aja kayak gitu. ya, tapi yang jelas masih bisa kebaca nggak gitu. Ya nggak bisa. Saya pernah menilai dengan cara dengan yang lain juga akhirnya repot sekali gitu. Dan Pak Angga juga, Ibu langsung nilainya di situ gitu, jangan sampai ada dua berkas gitu. Jadi nilai aslinya ada di situ gitu. Nah, itu jadi mungkin bukan hanya dari saya yang mengusulkan ruangan untuk laporan itu mesti lebih besar. Jadi dari Ibu dan Bapak juga tolong sampaikan gitu, sehingga masukannya bukan hanya dari saya satu arah gitu. Ya, bisa ada yang bisa menghubungi pihak UT-nya untuk minta ruangan yang lebih besar. Paling kita Kalau mah ke Pokjar, Bu. bisa, Bu. Iya, iya. Lewat pengelola bisa. Pengelola satu, yang kedua ke Pak Sahrul ya, sebagai fasilitator kan. Ya waktu itu ngomongnya memang gitu, emang agak lama katanya tunggu saja katanya gitu. Tapi nggak Iya, pasti kapan gitu tunggu. iya, soalnya Pak Angganya juga keburu ke Batam ya, dan itu penanganannya melalui Pak Angga sih. Dan saya sudah ngobrol sebelum Pak Angga berangkat sebetulnya. Nah, kemudian pengunggahan yang ketiga, kemarin sudah selesai semua kan? Kecuali yang belum praktikum gitu ya. Kalau yang lainnya sudah semua berarti ya? Sudah. Yang ketiga, pengunggahan modul 789. Halo? Ya, Bu. Sudah ya. Nah, materi yang sudah dipraktikumkan apa yang perlu kita bahas? Mungkin yang itu Bu, yang stasioner, gelombang yang stasioner. Ya, kenapa? Apa yang perlu dibahas? Karena kemarin kan kalau di buku modulnya pakai alatnya beda Bu. Ya, betul. Tapi kan kita praktiknya pakai mixer, jadi Ya, agak betul. bingung, ya agak bingung pelaporannya. Ya hasilnya Bu. Ibu, saya mengganti dengan mixer, itu persis polanya seperti itu. Hanya saja talinya yang keluar dari alat itu sama dengan tali yang keluar dari mixer sampai ke katrol. Nah, konsepnya sama persis bahwa kalau ini tali ya, kemudian kita hitung ada berapa, itu persis sekali dengan alat yang dikeluarkan atau alat yang menghasilkan gelombang tadi. Persis seperti itu. Ya, jadi yang jelas yang jadi patokannya adalah ini panjang tali, di tali itu ada berapa gelombang sih? Nah, beban yang digantungkannya berapa sih, panjang talinya berapa, itu sih konsep dasarnya. Karena di alat itu, kalau Ibu membuat itu nggak cukup 3 juta, Bu. Ya, jadi kenapa saya alihkan ke mixer sebagai vibratornya. Gitu. Dan Ibu melihat sendiri bahwa terbentuk gelombang stasioner. Di alat yang ada di gambar itu pun akan sama konsepnya. Ya, ada penggetarnya, kemudian si tali akan terbentuk gelombang stasioner. Dihitung sama persis. Berapa sih beban yang digantungkan? Berapa gelombang yang terbentuk di dalam tali itu. Persis seperti itu. Itu Ibu Miri. Hanya vibratornya yang kita menggunakan mixer gitu. Mixer. Ya, baik Bu, Ya, terima itu kasih. vibrator. Ya, oke. Yang lain? Halo, yang lain? Ada yang perlu dibahas dari bab manapun? Boleh. Ya, silakan.
Halo. Ini Bu, kalau yang kayak kegiatan praktikum telinga sama mata gitu, enggak ya Bu? Iya. Itu bisa dijadikan sebagai praktek mandiri ya. Ada yang sudah mencoba? Belum, Bu. Belum Bu. Ada yang mencoba ya. Nah, jadi menguji kepekaan telinga itu artinya bahwa ketika kita mendengar suara pada jarak yang berbeda, apakah memang berbeda gitu. Kekuatan suaranya, artinya frekuensinya atau amplitudonya. Jadi apakah semakin keras, apakah semakin lemah kalau mendekat atau menjauh begitu. Nah, kalau Ibu lebih jauh lagi, nantinya ada masuk mungkin yang dari SMA siapa? Atau yang sudah pernah mengenal efek Doppler? Saya dari SMA Bu, IPA. IPA, oke. Berarti kenal efek Doppler ya Bu Mili ya? Bu Silvi, Bu. Bu Silvi, Oh, Bu Bu. Silvi. Oke, Ibu Silvi. Masih ingat nggak Bu Silvi? Apa efek Doppler? Agak mundur saya, nggak kelihatan. Ya, Bu Silvi tolong mundur. Kerudungnya aja yang kelihatan dadanya. Ya. Baru, bentar. Ya. Oke. Ibu gimana, Bu? Ini dasar banget. Untuk anak-anak kita itu adalah kita ya, Sob, gimana, Bu? Masih ingat efek Doppler, Bu? Saya lupa Ibu. Lupa, oke. Jadi untuk anak-anak yang usia SD itu adalah mengujinya dengan kita mengetukkan sendok dengan mangkok. Anggaplah kalau ada tukang bakso lewat, oh itu udah tukang bakso masih dekat gitu. Artinya apa? Artinya ketika jaraknya dekat, maka suaranya akan terdengar lebih keras, lebih kenceng gitu. Nah kemudian sudah menjauh, tukang bakso itu udah jauh ini, nah gitu. Ya, itu kepekaan telinga. Nah, kemudian jauh lagi nanti ke efek Doppler gitu. Kalau kita mendengar sirine, semakin dekat sirine itu, maka itu mobilnya udah dekat. Tapi kalau sudah jaraknya sangat jauh, terdengarnya gimana? Dengan lemah ya, Ibu dan Bapak. Nah, itu kepekaan telinga dan nanti Ibu seterusnya itu akan masuknya ke efek Doppler Ibu dan Bapak. Ya, oke? Gitu? Kalau mata Bu? Ya, mata juga sama. Ibu, kebanyakan anak-anak suka mainin mata ya, Bu ya. Ya, melihat kali di saat tidak melihat itu berarti benda berada di titik buta. Bayangan yang terbentuk di matanya berada di titik buta. Ya, dan Ibu harus Bapak harus mengukur itu pada jarak berapa. Jadi ketika anak-anak kita sedang bermain, itu mohon dilarang. Karena kalau terus-menerus maka bisa permanen Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan sampai kita membiarkan anak kita melihat sangat dekat dan kemudian itu sering dilakukan. Ya, gitu. Ibu, karena mata kita itu bentuknya adalah, saya sudah memberikan gambarannya, itu cembung, Bu. Ketika cembungnya sudah tidak bisa lagi ditahan, maka itu akan menderita cacat mata. Gitu. Yaitu tidak bisa melihat jauh lagi gitu. Dan kemudian otot siliarnya sudah keciklek, nggak bisa lagi mengubah menjadi pipih. Fungsinya mata kita, lensa mata pipi itu adalah untuk melihat jauh. Otot siliarnya santai. Makanya Ibu kalau melihat benda-benda yang jauh pemandangan, itu berjam-jam juga bisa kuat. Kenapa? Otot siliarnya santai, Bu. Tapi ketika membaca itu cembung. Ketika cembung maksimal dipaksakan, maka otot siliar tidak bisa mengubah lagi dan itu akan menjadi cacat mata. Oke, Ibu? Nah, itu tujuannya. Ya Bu, anak-anak sering begitu tuh Bu. Iya, betul. Makanya kenapa diberikan
praktikum ini gitu untuk kita semua untuk mengingatkan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Bahkan ada mata yang dijuling-julingkan anak-anak ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah, ketika si mata yang seharusnya di depan berdua ini lurus, lalu dikumpulkan menjadi satu kan dipaksakan oleh anak, itu otot siliarnya sedang bekerja Bu. Ketika otot siliar tidak bisa lagi mengubah, dia akan juling selamanya Bu. Nah, nauzubillah kan. Jadi mohon anak-anak itu kan segitu sering sekali mencoba apapun gitu dan tidak tahu resikonya. Nah, tugas kita nih selain sebagai guru, sebagai ibu di sekolah itu Ibu ya. Jadi itu sekali lagi tolong ketika ini bola mata, itu anak-anak suka mengumpulkan, wah apa juling-juling gitu. Jangan sampai Bu, apalagi berlama-lama itu otot siliar nggak bisa balikin lagi sehingga dia akan juling terus. Berbeda kalau memang bawaan. Iya nggak? Ibu, kalau sejak lahir udah itu mah bukan kuasa kita gitu. Ya, Ibu ya. Nah, itu banyak sekali dari apa yang kita praktekkan itu adalah pelajaran untuk kita semua bagaimana menghadapi mereka yang rasanya aduh gitu, sering sekali main-main dengan mata ya Bu ya. Belum lagi suka dibalikin mata atas Bu. Kelopak ya. Ya, ketika tangannya kotor, maka itu ada infeksi Bu. Kalau sudah infeksi tidak terobati, maka bagaimana? Lensa mata rusak Bu. Kalau lensa mata rusak maka sama dengan tidak bisa melihat. Sama halnya kalau ibu nih, suka menggunakan soft lens. Kalau saya nggak suka, Bu. Ya. Kenapa? Karena ketika menggunakan soft lens itu mesti steril tangan, mesti steril soft lens. Ketika ada sesuatu jamur atau apapun sedikit dia akan berkembang, itu akan membuat rusak lensa aslinya, lensa mata kitanya. Maka dari itu harus steril, tidak boleh dibawa nangis dan tidak boleh dibawa tidur. Cairannya harus selalu diteteskan. Padahal Tuhan memberikan kita itu cairan yang luar biasa di bawaannya gitu. Ya, aqueous humor yang dimiliki mata kita itu tersedia selamanya. Jadi Ibu, Bapak kalau menggunakan itu hati-hati gitu. Ya. Jadi banyak orang yang mengalami kebutaan permanen itu gara-gara ceroboh menggunakan soft lens. Gitu. Oh iya Ya. Bu, itu kan sampai ada yang dibawa tidur ya Bu, soft Iya. lens. Terus pernah ada kasus katanya sampai yang pupilnya itu nggak balik lagi ke tengah. Itu apa Iya. bisa sembuh lagi Bu? Enggak, itu kalau sudah seperti itu. Ya. Jadi kalau penyembuhan mata itu nggak akan total sembuh ya Bu ya? Iya, betul. Jadi mohon hati-hati ya kalau Ibu sekali-kali pakai boleh, artis pakai iya, tapi saat acting aja. Setelah itu dibuka saat itu juga gitu kan. Berbeda dengan kita. Kadang-kadang kan keasikan lama ngajar berjam-jam dari pagi sampai siang, cairannya lupa mengering gitu dan seterusnya gitu kan. Ya. Kalau mereka hanya di acting saja sebentar buka lagi gitu. Oke. Penggunaan kacamata Bu itu kan sudah lama itu malah ada yang jadi nambah ya min atau plusnya. Tak itu gimana ya Bu ya? Berarti bukan ya penggunaan kacamata itu? Oh enggak, kalau itu mungkin disiplin penggunaan. Ya. Ada juga yang memang berkurang. Ada juga yang nambah, tergantung disiplin menggunakannya dan yang jelas pola makan tolong diperbaiki gitu. Terlalu banyak main HP ya, Bu? Nah, itu dia. Tolong dari ya. boboannya Bu. Nah, benar. Nah, ketika main itu kan jarak dekat sekali, Bu. Iya kan? Nah, itu juga sedang membuat mata kitanya cembung maksimal, Ibu. Ya, cembung maksimal. Ketika otot siliarnya sudah tidak bisa mampu lagi mengubah ke lebih pipi, maka dia akan menderita miopi, tidak bisa melihat jauh. Gitu. Bu, nggak bisa ngelihat jauh. Iya, betul. Apalagi kemarin kan syuting terpadu terus, gagal-gagal terus. Iya, ya itu dia. Jadinya risikonya itu gitu. Ya, mata itu nggak ada di toko loh Bu. Iya nggak? Jadi kita harus jaga dengan baik. Ya kalau sudah minus sudahlah, tapi jaga minimal tidak naik lah gitu. Ya, pola makan silahkan.
diperbaiki gitu ya, jangan seblak terus. Ya kan? Ibu-ibu biasanya sukanya yang kayak gitu kan? Bakso Iya, Bu. biasanya Iya, bakso. Kalau saya makan bakso setahun bisa dihitung loh, Bu. Pakai jari aja nggak habis. Ya, karena saya nggak suka bakso. Kita mah makanan pokok, Bu. Stres Iya. bakso gitu. Stres sebelah. Lagi, Ya, yang pedas-pedas ya, Bun. gitu ya. Ya nggak apa-apa, selagi masih bisa sih kalau saya after testnya itu yang nggak nyaman gitu. Udah mual gitu kan, udah nggak enak di mulut gitu. Apalagi gajinya itu kan saya nggak suka gaji soalnya. Kalau bakso kan pasti gajinya itu sampai Bu, lekek sukanya gitu apa? ya. Saya sukanya ya makanan biasalah, jajanan pasar yang kayak gitulah. Yang kayak gitulah. Kue basah, Bu. Kue basah gitu. Ketan-ketan apapun yang terbuat dari ketan suka. Saya cireng juga suka. Ibu di mana ya? Kenapa? Kenapa, Bu Nur? Rumah Ibu di mana? Minta alamatnya katanya, Bu. Di Cibiru. Di Cibiru Mau jauh, Bu dipakai, Nur. Bu Nur. Mau digosenin katanya, Bu. Pakai ke tanah hungkul, Bu, beas ke tanah hungkul. Oh, boleh, boleh. Punya kebun ya, Bu Nur? Sawah Wah, tuh, Bu, banyak. Oh, oke, boleh. Kalau ketan kan di sawah ya, Bu. Busanla tah. Kalau busanla banyak itunya sayurannya karena berkebun sayuran. Oh, berkebun apa Bu Siap, Sanla? Bu. Bu Sanla Saya berkebun. kalau ini mah lagi musimnya apa sih, Bu? Burkol gitu, burkol teh bahasa Sunda, bahasa Indonesia teh apa ya? Bunga kol Blumkol. mungkin, Bu ya? Blumkol. Bukan brokol. Bungkol ya, bungkol. Blumkol. Sunflower. Sunflower. Berbeda. Blumkol ya. Oh, lagi musim ya, Bu ya? Gimana musimnya, Bu? Oh, gitu. Sekarang lagi musim blumkol. Iya, teladah paling yang banyak, Bu. Teladah Gitu. air juga ada, Bu. Siap digosok. Wah, lengkap dong. Ibu Anissa? Sibuk Ya, apa? Bu. Sibuk ngurus anak, Bu. Anaknya berapa? Baru 1, masih 4 bulan. Oke, masih orok ya. Tapi masih tenang kan? Nanti kalau menjelang setahun yang repot. Kalau 4 bulan bisa ditinggal. Ya, yang lain ada yang ditanyakan lagi? Ibu maaf kalau untuk penyakit apa sih albino itu ya? Itu berpengaruh juga nggak, Bu? Matanya ada kelainan juga atau? Betul, kalau albino itu kan di dalam tubuhnya kekurangan pigmen ya. Jadi warnanya juga putih gitu ya. Dan ciri dari si albino itu matanya tidak tahan terhadap cahaya. Gitu. Jadi bawaannya dia akan nutup gitu atau akan berkedip sering gitu. Bahkan bulu matanya aja kan berwarna putih ya. Iya, Bu. Iya. Dan pada umumnya penderita albino itu itu kan bawaan ya, itu tidak bisa bertahan berusia panjang gitu pada umumnya. Ya, dia juga menderita sekali ketika kena matahari karena pigmen tubuhnya itu tidak sanggup. Nah, makanya kenapa orang yang berkulit gelap atau pigmennya banyak itu kuat terkena matahari. Betul nggak, Bu? Betul, Bu. Betul. Contohnya aku. Contohnya aku. Coba aja Bu Siti, lari di bawah terik matahari dia akan nyantai. Berbeda sama Ibu Mila, Ibu Anissa, dia nggak akan kuat. Lari di bawah terik matahari, benar nggak Bu Mila? Bu Anissa? Kuat kok, Bu. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi ya. Nah, kalau Ibu Siti ya betul.
Dia akan kuat di bawah terik matahari berlama dibanding dengan yang pigmennya lebih sedikit. Gitu. Ya. Ibu Nur Aini juga harusnya lebih kuat tuh. Bisa kuat di bawah terik matahari, Bu? Bisa, Bu. Strong, Bu Nur. Iya, benar. Bu Nur tuh strong, benar. Di rumah juga dominan ya? Apanya, Bu? Dominan kan di rumah juga? Ah, benar, Bu. Enggak kena. Kayaknya decision maker-nya ada di Bu Nur nih. Ini bisa masukin ini, colokin saya ke sana. Pelan-pelan tapi hati-hati ya. Oke. Thank you. Iya. Ya, silakan Ibu, ada lagi? Siapa yang albino, Ibu? Enggak, Bu, penasaran aja soalnya. Iya. Kan sampai Iya. bulu matanya juga putih ya. Iya, Mungkin betul. berpengaruh juga sama kesehatan matanya. Iya, betul. Jadi pigmennya itu sangat-sangat sedikit sehingga nggak tahan terkena cahaya gitu. Memi, bisa nggak sayang? Sama Papa aja. Ntar ya. Ntar ya. Nah ya. Mana colokannya? Sini dong ya, sini dong. Oke. Ibu Mila, sudah? Atau masih ada yang ingin dibahas? Sementara ini sudah. Sudah ya, oke. Nah, jadi untuk kita semua para ibu, ketika kita mengandung itu alangkah baiknya kita tidak ogok sih boleh ya, karena memang pada umumnya perempuan yang sedang hamil itu ogok. Karena ingin diperhatikan yang tadinya bentuk tubuh kita bagus, jadi tepugu gitu ya. Itu butuh perhatian dari suami pasti. Tapi makanan harus tetap terjaga baik. Jangan sampai ke suami, "Pak, pengen itulah mangga sebelah, tapi harus nyolong," gitu, enggak juga. Gitu ya. Nah, jadi makannya tetap harus lengkap, harus baik menunya, karena itu tadi pembentukan janin. Bahkan usia 5 bulan janin, itu kalau perempuan janinnya sudah terbentuk rahim di janin itu. Ya, jadi ketika ibu kita semua hamil, itu betul-betul harus terjaga makanannya. Ada yang sukanya apa gitu ya. Ini ada temen yang ketika hamil itu sukanya minumnya nggak pernah air putih. Selalu yang bersoda. Iya, selalu yang manis. Nah, anak usia 5 bulan dia lahir, itu sudah menderita diabetes. Anaknya, selain ibunya. Ya, jadi mohon untuk kita semua perhatian bahwa ketika kita sedang mengandung, itu tolong jaga makanannya. Karena itu adalah pembentukan awal dari semuanya. Apakah dianya nanti kekurangan apa atau kelebihan apa, itu di saat kita mengandung. Gitu. Ya. Apalagi kalau anak kita perempuan, 5 bulan saja sudah terbentuk rahim di dalam janin itu gitu. Ya, jadi kita harus jaga semua itu. Jangan ego gitu ya, artinya ego tuh tiap hari seblak nggak nasi lah, nggak sayur lah, nggak buah lah. Boleh aja seblak selingan ya, karena mungkin perempuan tuh alaminya suka pedes gitu, tapi nggak monoton ya, itu selingan boleh. Kalau saya mungkin seblak tuh ngelihatnya kayak apa gitu. Kayak muntahan gitu. Sorry, kayak muntahan jadinya nggak suka gitu. Ya karuan bentuknya Ibu. Iya, udah campur gitu kan, lengket gitu. Udah enggak deh gitu. Ya sekali-kali iyalah kalau masih panas atau rame-rame. 1, 2, 3 sendok lah iya oke gitu. Tapi setelah itu udah enggak lagi. Ya, seneng lah yang masih suka makanan gitu.
porsi 15.000, Bu. Wow. Wow. Segimana itu kemarin Sabasko? Biasa ada tulangnya, ada segalanya, kerupuk Oh, gitu, komplit, sayuran. Bu. Tapi sayurannya nggak ada ya? Ada, Bu, Tapi sayuran. biasanya sawi ya, Oh gitu. jamur, sawi gitu. Hmm. Masih mending ya lengkap gitu. Ada wortel misalkan, sawi gitu ya, telur gitu. Nggak pernah ada wortel, Bu, kalau di sebelah-sebelah kayak bakso gitu. Oh gitu. Ya, Paling jamur kuping, jamur yang putih itu. Ya masih mending lah ada sayuran. Ya asal lengkap sayurannya, nggak perlu makan pun bisa kan? Atau makan makudonya? Makan makudo. Belum Nggak apa-apa. seringannya pasti terlupa. Nah cuman mohon untuk mie kerupuk itu dilihat, takutnya barang-barang kadaluarsa saya. Karena anak pernah terjadi ya. Ternyata mie-nya mie yang kadaluarsa gitu. Kerupuknya kerupuk yang kadaluarsa gitu. Takut itu aja sih. Kalau masih fresh nggak apa-apa sih. Ya. Oke, yang lain pada kemana ini? Ada yang lain akan ditanyakan? Ibu Kalau berarti saya- mata telinga itu ditulis, Bu, Apanya? laporannya. Iya. Soalnya belum dipraktekkan gitu. Yang mana? Yang mata dan telinga. Oh iya, buat mandiri. Mandirinya sudah berapa ya? Mandirinya udah biologi, fisika. Udah Kalau banyak Bu tidak yang salah biologi. sudah semua sudah sama Oh yang gitu. kemarin terakhir Iya. ya. Jadi Kalau kalau sudah 4 judul, 2 biologi dan 2 fisika sudah cukup sebetulnya. Iya, jadi nggak Tapi usah. kalau sudah cukup. Jadi ini silahkan dipraktekkan, udah gampang ya, buat di sekolah aja gitu. Bu, Ya. gimana kalau misalkan kan masing-masing si anak teh ya, si pendengarannya tuh suka berbeda. Itu teh Betul. masing-masing dicek atau misalkan satu kelas teh dibariskan gitu di lapang, terus abi teng-tengan gitu pakai mangkok. Boleh seperti itu, tapi jaraknya diubah-ubah ya. Dan setiap orang pasti berbeda sih. Misalkan pada jarak 4 meter anak sudah lemah pendengarannya, ada seperti itu. Ya, itu dipraktekkan ya di kelas ya. Berarti nanti diikut sertakan si anaknya suruh buat laporan ya Bu ya gitu. Iya, betul. Coba ini terdengar gimana gitu. Misalkan masih kenceng Bu, masih keras gitu. Oh udah lemah Bu, oh nggak kedengeran gitu. Berarti ada masalah. Dan itu salah satu juga kita mengenali anak ya. Salah satunya dengan cara itu. Kesehatan telinganya seperti apa gitu. Ya. Jadi salah satu yang dipraktekkan di lab school juga salah satunya itu, ketika ada yang bermasalah langsung ditangani gitu. Langsung ditangani bahwa ini ada masalah di telinga gitu. Dan matanya juga sama. Ya, ketika kita menguji mata itu pada jarak sekian, kemudian anak sudah nggak lihat gitu. Itu berarti ada masalah di mata gitu. Ya, dan itu dilaporkan ke orang tua. Kalau di lab school kan ada kliniknya ya di dalam. Kalau mungkin enggak semua sekolah punya klinik di dalam ya. Atau yang ada di sini semua ada punya klinik di sekolahnya? Paling UKS doang Bu. Iya, Iya. UKS biasa aja. Ya, itu kan kalau ada ini ya, tapi kalau penanganan seperti itu kan mesti ke klinik ya. Nah, itu dilaporkan ke orang tua bahwa si A misalkan ini matanya masalah gitu, sehingga nggak bisa duduk di belakang gitu. Kalau enggak, untuk mengatasinya dia harus menggunakan kacamata dan seterusnya gitu. Ya, itu perlu begitu. Jadi kalau jarak normal penglihatan tuh berapa meter, Bu? 25 cm. 25 cm. Iya. Ketika baca ya. Ketika membaca itu jarak normal itu 25 cm. Makanya kalau orang zaman dulu itu dipasang dulu penggaris 30 cm untuk membaca dari mata ke buku. Karena kalau 25 cm banget itu adalah jarak atau kita sebut dengan titik dekat mata. Titik dekat mata itu ketika itu cembung maksimal tadi yang saya jelasin. Cembung maksimal.
Otot siliarnya apa perekat untuk membuat si lensanya cembung. Kalau itu dilanggar, si otot siliar udah nggak bisa lagi mengubah tadi. Nah, kalau mata normal 25 cm jarak dekat, maka jarak jauhnya tidak terhingga. Artinya gini, ketika melihat gunung itu masih kelihatan. Oh iya ada pohon. Ketika ngelihat apa itu masih kelihatan yang jauh. Itu normal matanya. Tapi ketika misalkan 10 cm aja atau anak di kelas ngelihat di luar ada tukang apa itu atau ada pohon apa itu nggak kelihatan, itu berarti masalah. Titik jauhnya atau punktum renotumnya yang masalah. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi Ibu sebagai panda ya mungkin untuk bisa membuat laporan kepada orang tua bahwa anaknya seperti itu, mohon untuk ditangani atau diperiksa gitu. Ya. Oke, jadi ternyata mata kuliah praktikum ini bukan sekedar hanya praktek di kelas, tapi aplikasinya bisa lebih jauh sebetulnya. Ya. Terutama untuk kita sendiri dan anak-anak kita gitu. Gitu, Bu Mili? Iya Bu, kalau misalnya kan kita lihat HP, tapi si pencerahan cahayanya tuh kita minimkan banget, itu mempengaruhi nggak Bu? Iya, kita lelah matanya. Juga terlalu tajam juga lelah gitu. Oh, jadi kalau terlalu redup juga lelah Bu? Iya, betul. Oh. Makanya kita baca kan nggak boleh di dalam gelap kan. Kalau membaca gitu kita dalam terang gitu. Karena kita butuh cahaya untuk membaca. Makanya Ibu kalau misalkan ingin melihat dari luar ke dalam aja kan terasa gelap gitu ya, mata sampai pepelotot kan? Iya kan? Yeah. Bahkan Ibu kalau dari Betul. ruangan dari dalam ruangan keluar itu pasti memicingkan mata. Si pupilnya bekerja mengecil karena itu terlalu banyak. Ya. Nah, itu juga adalah reaksi mata yang harus kita sikapi gitu. Oh, ternyata kita nggak boleh terlalu gelap. Oh, kita tidak boleh terlalu terang ketika membaca gitu. Ya, karena sensitivitas matanya nanti yang tidak baik. Ya. Jadi kan kita punya sensitivitas di dalam pendengaran juga gitu kan, sama ya. Berbisik masih kedengaran, oh itu berarti masih normal gitu. Tapi ketika sensitivitas dari telinganya kurang baik, maka kudu ngagorowok wae, itu berarti udah nggak sehat telinganya. Ada kan yang seperti itu ya Bu ya? Ya nggak? Ada. Ada, iya. Bahkan yang suka dugem mungkin itu kan wah ajeb-ajeb suaranya kenceng selalu gitu. Itu sudah menurun ambang batas pendengarannya gitu. Ya. Bukan lagi 20 Hz. Mungkin bisa 100 Hz, 1000 Hz gitu. Ya, begitu juga mata. Jadi mohon kalau misalkan membaca jangan terlalu redup. Dan jangan juga terlalu terang gitu. Karena memang sensitivitas mata yang harus kita jaga ambang batasnya supaya tetap gitu. Ya. Nanti Ibu kalau terlalu redup wae ketika ada yang caang sedikit aja mata kitanya bereaksinya ya gitu. Ya. Ya, Kalau yang betul. suka pakai headset atau earphone Bu itu gimana ya? Ngaruh Nah, juga ya? iya, pasti. Ada pengaruhnya, iya. Kalau saya nggak begitu suka, itu frekuensinya kan tinggi ya. Ke telinga suka terasa nggak sih? Ya, itu frekuensinya tinggi loh di situ. Ya, itu akan mengubah batas pendengaran kita gitu. Sementara batas pendengaran kita 20 Hz sampai 20.000 Hz gitu. Kalau di antara itu untuk pendengaran yang lemah kita untuk mendengarkan apa gitu nggak perlu yang gede gitu. Tapi frekuensi itu sering mendenging merusak telinga kita. Yang harus disayangi jangan sampai pecah gendang telinga. Gitu. Ya. Nah, kalau kita ke Bali suka lewat apa sih? Gilimanuk ya, jembatan. Itu ada anak-anak yang koin boy atau apapun lah namanya. Kita suka ngalungin uang untuk diambil ya, karena kita melihat keindahan dia masuk ke airnya. Sebetulnya Ibu, mereka itu budak semua Bapak dan Ibu. Kasihan nggak sih? Kenapa? Karena selalu mendapat tekanan dari air yang dia masuk. Sehingga gendang telinganya pecah. Jadi kalau sekarang kita tahu konsep itu, maka kalau lewat situ kasihin aja, jangan dialungin ke itu ya. Uangnya cepet, uangnya gope, ceceng, tapi mereka rusak telinganya.
Berapa ceceng teh? 1.000 ya Bu ya. Iya, kasih aja lah uangnya ya, jangan dialungin, kasihan. Mereka itu sudah nggak ini telinganya, nggak bagus. Ya udah pecah gendangnya. Jadi para nelayan yang suka nyelam, itu selalu mendapatkan tekanan dari air, tekanan hidrostatis. Itu yang menyebabkan gendang telinganya pecah. Jadi mereka rata-rata budak. Ya. Nah, kalau mereka sudah begitu, maka sensitivitas atau ambang batas pendengarannya sudah ganti. Kita kalau ngomong mesti gorowok. Iya kan? Nggak bisa lagi pelan gitu. Oke, gitu Ibu dan Bapak. Ini bapak-bapaknya anteng ya, nggak ada yang komen, nggak ada yang nanya. Halo Bapak. Ibu saya mau tanya lagi. Hadir Bu. Iya, oke. Ini Bu. Ya, mangga. Oh. Gimana bapak-bapaknya kepada nanya? Ibu, ini kan saya kebetulan ngajar yang kelas 5 itu IPA-nya tentang perubahan wujud. Tentang apa, Bu? Perubahan wujud zat. Oke. Terus? Ya. Tapi tidak dipraktekkan Ibu, hanya diterangkan saja gitu. Jadi misalnya perubahan air dari air menjadi mendidih gitu. Nah itu kan jadi tidak dipraktek gitu, tidak seperti saya yang kita terus kayak radiasi, konveksi itu juga tidak dipraktekkan gitu Ibu, nggak apa-apa? Iya Ibu. Ketika kita menjelaskan dengan konsep yang benar, ya nggak masalah. Cuma tetap bahwa anak harus memiliki pengalaman bahwa perubahan wujud itu seperti itu. Ibu, kalau memanaskan air dianggap bahaya, maka Ibu boleh demo saja di depan. Tapi sebelumnya anak membawa es dari rumah. Es batu yang ukurannya kayak es lilin gitu ya. Anak suruh bawa, dan itu anak tidak berbahaya ketika dia melihat bahwa dari padat itu akan berubah jadi cair atau mencair. Ya. Diberikan kalornya, boleh dijemur di matahari, boleh dia pegang beberapa saat. Gitu. Ya. Nah, itu Ibu harus dipraktekkan, Bu. Anak harus mengalami itu gitu, harus tahu persis bahwa perubahan wujud itu bisa dari padat ke cair, kita sebut mencair, itu adalah es. Kalornya boleh tidak menggunakan api kalau perubahan air. Kita biarkan. Dari mana kalornya? Dari lingkungan. Dari mana kalornya? Dari matahari, misalkan disimpan di luar kelas. Beberapa saat. Ibu konsepnya berikan dulu, esnya sudah di luar kelas, baru setelah konsep diberikan, lihat buktinya. Tadi adalah es, sekarang sudah jadi air. Itu adalah peristiwa mencair. Itu Bu Silvi. Ya, jadi itu harus dilakukan sebetulnya. Nah, kemudian sudah jadi air, itu kan akan berubah wujud lagi kan? Ketika kita panaskan, ya, akan berubah menjadi apa, Bu? Akan berubah menjadi apa setelah air dipanaskan? Halo? Akan berubah menjadi apa? Uap. Berarti peristiwa apa, Bu? Menguap. Peristiwa mendidih. Mendidih itu adalah perubahan zat cair menjadi gas atau menjadi uap, Ibu. Ya. Nah, Ibu itu boleh didemokan, Bu, karena itu ada apinya. Ibu satu saja di depan, di meja Ibu. Ya, demo. Oh, silakan ini. Nah, ini tadi sudah jadi air esnya, kemudian kita panaskan lagi, kita beri kalor lagi dari api kalornya. Nah, itu baru ini mendidih. Artinya berubah dari cair menjadi gas. Kemudian ditutup tuh, Bu. Setelah mendidih, matikan juga nggak apa-apa. Kita tutup. Nah, akan berubah menjadi apa tuh, Bu, kira-kira dari gas itu? Jadi uap. Mengembun. Menguap. Nah, mengembun. Kan tadi menguap, mendidih.
Ya, Bu, mengembun. Nah, lalu setelah beberapa saat anak-anak, ketika suhunya turun, kalornya hilang, suhunya turun, maka si uap tadi akan berubah menjadi embun. Tutupnya dibuka, Bu, diunjukkan bahwa ini ada air buktinya. Gitu, Bu. Ya, jadi tetap harus dilakukan percobaan itu. Praktikum itu harus dilakukan. Oke, Ibu Sylvie? Ya, paling nanti di kelas selanjutnya. Kemarin kan sudah itu materinya. Yang saya demokan itu pas ini Bu, yang zat tunggal sama zat campuran. Nah, itu baru saya demokan. Kalau yang kemarin itu zat itu tidak, kebetulan tidak. Iya. Nanti sekarang kan konsepnya udah dapat ya Bu Sylvie ya. Bu Sylvie juga sudah praktikum, jadi bisa dipraktikumkan di kelas ya. Kalau misalkan api bahaya, nggak usah anak-anak. Demo aja, tapi Ibu harus tunjukkan itu. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Halo, ada lagi yang lain? Ibu Mila lagi sibuk apa ini? Lagi ngerjain apa? Sambil ngerjain apa? Laporan? Lagi ngenilai sambil. Oke, sambil. Ya, oke. Dikira lagi ngitung baki Ibu Mila nih. Yang lain, Pak? Tadi katanya ada yang mau bertanya, Pak. Enggak, Bu. Palingan kan kalau misalnya IPA itu memang betul ya, Bu, biar lebih cepat ngertinya itu pakai praktek. Tapi kalau di sekolah itu guru-guru emang kebanyakan nggak didemoin sih, Bu. Kayak di sekolah juga kan ada kit IPA ya, Bu. Itu sampai berdebu nggak dipakai. Nah, itu kenapa di PGSD ada mata kuliah praktikum. Artinya kita harus tuh, bahkan kit aja kan Ibu dan Bapak baru ngeliat kayaknya. Ya enggak? Isinya, fungsinya, statif aja yang mana ya Bu, statif gitu. Jadi mulai sekarang Bu, untuk memperbaiki ya konsep yang selama ini mungkin belum utuh yang diterima anak, supaya bisa diterima utuh dan benar itu harus dengan praktikum gitu. Ya, silakan Ibu konsul aja kalau misalkan sudah selesai mata kuliah ini, misalkan mau praktikum nanti gitu. Boleh kok nanya ke saya. Ya. Oke. Satu, Ibu, itu skip itu mahal. Yang kedua, konsepnya Ibu yang jelas untuk kita sendiri, untuk Ibu dan Bapak. Ya. Jadi ketika memberikan konsep tadi hanya bla bla bla, tapi anak aduh nukumahanya gitu. Tapi ketika praktikum, oh iya Ibu, saya tahu gitu. Bahkan Ibu bisa menjelaskan hujan. Benar nggak? Dari yang tadi air di bawah, kemudian dipanaskan oleh matahari, menguap menjadi uap, kemudian mengembun, Bu. Ya kan? Setelah mengembun kan jadinya massa jenisnya lebih gede dari udara. Jatuhlah sebagai hujan gitu. Ya, kebanyakan kan kita cuman menjelaskannya bagaimana, Ibu? Kalau tidak dipraktekkan dulu, oh iya dari es, kemudian dibiarkan kena matahari, itu dapat kalor sehingga mencair. Jadi air lah, kena matahari lagi menguap, ya. Kok bisa naik? Ya karena massa jenisnya kecil, Bu, karena berupa uap kan. Ya kan? Nah, kemudian di atas itu mengembun, Bu, karena suhunya dingin. Ini yang kita sebut dengan kondensasi, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kemudian setelah itu massa jenisnya lebih berat dong, sudah berupa air sehingga akan turun sebagai hujan. Ya. Ibu, mungkin kita sering melihat ketika kemarau itu banyak sekali ditembakkan air, bahkan garam dari pesawat ya. Kenapa itu? Itu supaya terjadi kondensasi Ibu di awan itu. Ya. Jadi si uapnya itu bisa berubah menjadi air sehingga bisa turun hujan gitu. Ya, jadi kit itu Ibu siapa ini teh? Ibu Rizka, ya. Itu tolong mulai sekarang digunakan. Ketika Ibu ada masalah boleh konsul dengan saya, ngobrol dengan saya, gitu Bu. Oke, asik juga tapi kan Iya, Bu. asik nggak praktikum?
Iya, praktikum IPA itu kalau prakteknya emang seru sih ya Bu ya. Cuman kan memang di sekolah saya memang belum megang kelas, Bu. Oh Belum gitu. jadi guru kelas. Oh Ya gitu. kalau Sementara lihat guru-guru gitu ya Bu ya, udah ya. jarang Bu praktek IPA langsung ngedemoin. Padahal kit IPA tuh lengkap di sekolah Lengkap? ada. Oh iya, sayang ya. Iya ada. Ya coba Ibu Rizka yang mengawali deh. Oh kayaknya kita praktikum ini yuk gitu. Ya. Iya Bu, insya Allah. Iya. Iya kayak kemarin panas matahari aja. Ya, itu contoh yang jelas. Kenapa sih kita di dalam mobil panas? Iya, praktikum. Oh, ternyata yang ditutup itu si panasnya nggak bisa balik lagi keluar, terkumpul semua gitu. Nah, ke efek rumah kaca lebih jauhnya gitu. Jadi, zaman dulu itu suhunya itu belum tinggi ya kayak sekarang. Kenapa? Karena rumah-rumah dulu masih banyak menggunakan bilik sehingga apa Bu? Jarang kan yang berkaca zaman dulu ya Bu ya? Jadi sirkulasi udaranya terjadi. Kalau sekarang kan pakai kaca. Kalau kaca itu udara masuk ke dalam sini, nah kemudian dari sini nggak bisa keluar lagi. Tapi kalau bilik rumahnya, buka jendelanya, itu dari luar bisa masuk, dari dalamnya bisa keluar lagi, Bu. Sehingga suhu zaman dulu lebih rendah dengan sekarang. Iya kan? Iya, caranya membuang suhu tingginya itu menggunakan AC itu lebih bahaya lagi. Makanya suhu udara bumi itu semakin naik. Ya, apalagi ibu yang rumahnya dekat hotel, itu pasti Bu terasa panas. Kenapa? Karena pembuangan dari setiap ruangan di hotel itu. Gitu, ya. Oke, sehingga lama-kelamaan bergeser itu. Si musim aja bergeser Bu sekarang. Iya kan? Kalau zaman dulu iya, April katanya kemarau, Agustusnya hujan dan seterusnya. Itu teratur gitu. Tapi setelah ada pemanasan global, maka bahkan suhu ekstrim gitu. Sekarang aja suhu lagi ekstrim. Iya kan, Bu? Ya. Nah, kemudian kadang-kadang hujan juga ekstrim besar sekali gitu. Ya, itu karena pemanasan global. Kayak itu ke sana Bu nantinya. Ya, jadi luas sekali. Jadi mulai sekarang Ibu Rizka deh, ya, di sekolah. Coba nyusun apa praktikum yuk ini gitu. Sehingga mereka tertarik gitu. Ya. Karena itu konsepnya supaya dapat dan benar gitu, bulat gitu. Anak-anak tidak hanya membayangkan tapi memang mengalami langsung gitu. Dan bukan hanya sekedar di sekolah sebetulnya kalau praktikum IPA itu. Contohnya tadi mata, contohnya tadi yang apa namanya kulit, apa ya Bu Mila tadi nanya teh? Albino. Iya gitu kan. Nah sehingga kita memperlakukan anak yang menderita albino itu akan berbeda dengan yang normal gitu. Karena ketika kita bawa misalkan kemana keluar dia harus membawa perlengkapan lain. Misalkan topi yang panjang sehingga dia bisa nyaman. Dan sebagainya. Karena dia nggak akan tahan. Itu bisa pingsan misalnya kalau dipaksa. Ya. Oke, kenapa Bapak? Pak Hardi? Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Halo? Pak Hardi? Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada? Ada Bu, cukup. Makasih Bu. Cukup ya. Kudu nama botra merenya. Mun tatap muka namanya Bu Mila. Leres Bu ngaliwat. Tah eta. Ya Bu. Ya. Ini 45 menit lagi. Mau selesai saja. Unmute dulu Bu Nur. Kenapa Bu Nur? Ya Bu. Jadi ketannya ketan putih apa ketan hitam nih Bu Nur nih? Putih Bu. Oh iya kebenaran putih. Kalau saya suka makan dimasak Ibu boleh. kacang, dimasak sama kacang pakai kelapa. Uras gitu Bu? Enggak, dimasak kayak nasi gitu aja.
Coba pakai kacang suuk ya, kayak suuk, kemudian makannya pakai kelapa parut. Kalau anak-anak pakai abon, gitu. Wah, itu makanan kebangsaan. Iya. Bu Hani, ada yang ditanyakan Bu Hani? Ya Ibu, izin bertanya. Di kelas 6 itu kan ada praktek membuat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel ya Bu ya? Ya. Nah, ketika semua alatnya sudah siap, sudah kita praktekkan, tiba-tiba si lampunya itu tidak menyala. Kadang suka gimana Ibu menjelaskannya, ini kenapa bisa nggak nyala gitu. Padahal kalau diperiksa ya ini udah benar gitu Ibu, cara masanginnya, cara ngerakitnya udah benar. Tapi nggak nyala gitu. Oke, Ibu, lampunya. Jadi cara jelasin ke anaknya gitu Bu, susah. Enggak. Sebelumnya Ibu periksa dulu bahwa baterai yang digunakan berapa volt, lampunya berapa volt. Kalau misalkan kita gunakan baterai 2, berarti 3 volt. Lalu si lampunya itu yang digunakan hanya 1 volt, Bu. Itu putus langsung, nggak akan nyala. Ya, jadi harus sama. Sama halnya dengan lampu yang ada di rumah kita. Di rumah kita kan lampu berapa ukurannya, Bu? Voltasenya 220 kan? Benar ya? Ketika kita memasangkan lampu yang 110 volt, itu pasti langsung mati, Bu, nggak akan nyala. Ya, Bu Hani? Halo? Bu Hani? Hai? Kayaknya jaringannya mungkin Terkendala sih. Jaringannya. Ya, jadi untuk semua, jadi sama halnya dengan di rumah kita ya. Ketika kita masang lampu itu harus 220 volt karena kalau lebih kecil dari itu akan putus gitu. Sama halnya ketika Ibu praktikum, itu mau seri mau paralel, Maaf, lihat Bu, dulu. tadi sinyalnya putus, Bu. Iya, oke. Ya, jadi siapapun lah untuk semua bahwa ketika mau praktikum, mau seri, mau paralel, lihat baterainya, Bu. Kalau baterainya 2, berarti 3 volt kan? Kalau baterainya 4, itu 6 volt. Jadi si lampunya jangan yang di bawah 6 volt. Kalau 4 baterai. Kalau enggak mati, Bu, akan langsung putus gitu. Bisa dipahami ya semua ya? Ya, jadi periksa dulu itunya. Harus sesuai. Kalau lebih gede gimana, Bu? Boleh tapi redup. Mending lebih gede, itu akan redup hasilnya. Gitu. Jangan di bawah nilai dari tegangan baterai yang ada yang digunakan. Itu Bu Ani. Yang lain? Mangga. Ya. Halo Pak Dede. Ini ya Bu, ya. ada sedikit Bu. Jadi ini sih berkaitannya dengan apa ya? Kalau mitos mungkin ya. Tapi saya mau mengetahui secara ilmiahnya itu gimana gitu kan. Sampai sekarang belum menemukan gitu. Kalau misalkan telinga mendengung gitu kan, kata orang tua zaman dulu itu katanya ada yang membicarakan gitu kan. Ya itu kan salah satunya mitos. Tapi kalau penjelasan secara ininya gimana? Padahal kan itu nggak ada misalkan lagi santai, lagi apa, tiba-tiba saja gitu kan ada keng gitu. Nah itu sebetulnya apa yang terjadi sih secara biologi atau ininya gitu, Bu? Ya, Pak Dede, alat di tubuh kita, keseimbangan tubuh kita adanya di telinga, Pak. Ya, dan bagus sekali di Islam itu ada wudhu yang harus membasuh telinga, membasuh ya Pak ya, bukan membasahi. Artinya membasuh itu mengurut Pak. Kenapa mesti diurut? Artinya dipegang, ditekan gitu ya, naik turun. Itu karena di sana adalah banyak sekali saraf. Ya, saraf yang memang harus kita jaga. Ketika ada gangguan saraf di sekitar telinga, maka keseimbangan tubuh pun jadi terganggu. Ya, gejala awal
ketika ada saraf yang terganggu, itu adalah mendengung, Pak. Ya, Bapak mungkin sering ya kalau kita ini kabel konslet suka terasa atau mendengungnya di speaker yang ada gimananya, suka ada ya Pak ya. Dan telinga juga sama Pak. Ini sarafnya banyak sekali. Dan itu salah satunya adalah luar biasanya di Islam, itu adalah membasuh telinga ketika wudhu Pak. Itu adalah untuk menjaga supaya saraf-sarafnya terjaga ya, untuk menjaga keseimbangan tubuh. Gitu. Nah, itu Bapak. Jadi bukan mitos. Kalau diomongin orang, iya mungkin mitos, tapi itu adalah ciri Pak, atau itu adalah sinyal bahwa ada saraf yang terganggu di dalam pendengaran. Itu Pak Dede. Halo? Pak Dede? Pak Dede hilang. Ya, Bapak dan Ibu memang membasuh telinga ketika wudhu itu sunnah sebetulnya ya. Iya, Bu. Naon eta? Ya, itu membasuh telinga memang sunnah, tetapi saya selalu lakukan karena untuk menjaga keseimbangan, Bu. Ya, kalau saya, ya. Tapi memang sebetulnya sunnah itu. Tapi ya, bukan rukun kan? Rukun nggak, Bu? Enggak ya, nggak termasuk rukun ya sebetulnya. Tapi ya itu saya selalu lakukan. Kenapa? Karena itu, untuk menjaga keseimbangan Ibu. Ya, jadi supaya sarafnya itu selalu terawat gitu dengan sentuhan tadi gitu. Jadi kalau Ibu agak pusing-pusing sedikit silahkan Ibu pijit telinga. Ya, untuk kita sendiri aja. Itu bisa. Ya. Jadi supaya kurang mendengungnya Pak Dede, itu bisa kita sering memijit naik turun gitu di daun telinganya gitu. Ya. Nah, Ibu ternyata makanan yang bisa membantu untuk menjaga telinga kita apa sih, Bu? Ada yang tahu, Bu? Kita sudah membahas makanan loh. Jamur, kamu jamur kuping? Ah, jamur kuping Bu Mila, betul. Atau kita sebut apa ya? Lember. Bu Mili, Bu. Lember. Lember Bu Mili, betul. Ya, ternyata itu lember baik sekali untuk telinga. Nah, jadi untuk membantu itu seperti namanya juga jamur kuping. Ah, makanya disebut jamur kuping. Ya, karena bentuknya memang kayak kuping kan. Jadi Ibu gampang sekali ketika kita mengkonsumsi apa untuk keperluan apa, lihat bentuknya, Bu. Wortel ketika kita potong persis kayak mata, Bu. Itu untuk mata. Gitu. Ya. Nah, itu kacang panjang yang dianggapnya aduh makanan siapa gitu atau bahkan ada yang menganggapnya remeh banget, itu ternyata untuk pembuluh darah sangat baik, Ibu. Untuk aliran darah sangat baik. Lihatlah dari bentuk dari kacang panjang itu. Banyak sekali serat-serat gitu ya. Itu ternyata untuk pembuluh darah, Bu, aliran darah. Gitu. Ya. Dan kalau, Bu, saya apa sih namanya asam urat, iya Bu, semua juga kalau dikonsumsinya terlalu banyak pasti gitu. Kalau proporsional nggak akan kok, Bu. Ya, kalau proporsional nggak akan. Jadi makanan yang ada yang di Indonesia itu luar biasa loh, Bu. Betul. Ya. Sawi juga, itu bagus sekali gitu, Bu. Untuk pembuluh darah juga sama, lihat bentuknya. Ya. Jadi makanan di Indonesia itu luar biasa. Disediakan Tuhan di alam itu luar biasa ya. Ya. Jadi anak-anak kita, Ibu dan Bapak, mohon untuk disuguhi dibuatkan masakan dari sayuran. Ya, bukan berarti Ibu masak sosis di kuahan, iya sayur, bukan Ibu. Ya, yang dimaksud sayur itu adalah sayuran dimasak gitu. Kalau ditambahnya yang lain boleh. Ya, kalau saya kalau lagi males, Bu, daun singkong aja anak-anak saya awalnya saya menawarkan tuh anak-anak, "Mama nggak mau cobain dulu kalau nggak suka lepeh." Pertama iya, nyobain di lepeh, Bu. Karena anak kecil kan. Ya, saya peres dulu itu air supaya rasa ininya hilang, diiris lembut, kemudian saya buat
kari gitu, dicampur telur bulat, Bu. Ya, awalnya enggak, pas 2 kali cobain, iya enak mah. Akhirnya suka, padahal daun singkong loh, Bu, anak kecil gitu. Saya lagi males, daun singkong masukin telur bulat, Bu, udah. Ada sayurnya, ada proteinnya, 1 sayur, Bu. Iya kan? Nah gitu, cuma anaknya sukanya apa nih, diopor aja, putih aja, atau di kari aja warna kuning, kalau saya anak-anak lebih suka warna kuning gitu kalau itu. Jadi ketika tidak dikenalkan, maka anak nggak akan suka. Gitu. Kebanyakan dari kita karena riweuh, udahlah gorengin sosis, udahlah bikinin mie gitu ya, Bu, ya. Nah itu, Bu, sekali-kali dikenalkan, Bu. Nantinya pola makannya nggak suka sayur, itu yang bahaya. Gitu. Makanya anak kenapa suka sering begas, suka sering susah buang air. Iya nggak, Bu? Nangis-nangis gitu ya, karena itu sayurannya kurang. Buahnya juga Ibu coba gimanalah caranya gitu. Ya, kalau buah sengaja gitu susah, ayo beli jusnya atau apa, kita bikin jus gitu. Ya. Karena nantinya pola makannya jadi nggak bagus, Bu. Ke tubuh jadinya, ke berbagai penyakit. Karena ada yang menyampaikan teori bahwa 90% ketika orang sakit itu adalah dari sini, Bu, 90%-nya. Ada di sini. 10%-nya adalah dari pola makan, Bu. Gitu. Ya. Jadi kalau Jadi harus ngaruh ya? Jadi harus Kenapa? happy. Iya, betul. Kenapa kalau happy, sel-sel kitanya itu sehat, Bu. Ketika kita sedih, itu sel-selnya mati, Bu, dengan sendirinya. Ketika nyeri hati, bukan berarti hanya, aduh cuma perasaan, bentuk hatinya, livernya sendiri akan rusak, Bu. Ya. Nah, itu mohon diingat. Jadi, ya buatlah happy gitu. Nikmati setiap apapun yang kita lakukan, Bu. Karena kalau kita tidak menikmati apa yang kita Tapi lakukan, memang ya, Bu, apa? kalau lagi Ya? apa, ya sakit gitu, hatinya gitu, suka memang berasa banget ya, Bu, ya? Iya, Kayak betul. ada respon gitu. Iya, betul. Bahkan kadang seret-seret gitu terasa ya, dan itu Bu. rusak itu. Iya. Jadi Heeh. otaknya ngelag. Nah, gitu nge-lag. Akhirnya ke fisik kan? Ya nggak? Fisiknya merespon, Betul. sakitlah jadi semua gitu. Karena manusia itu katanya tergantung pada segumpal dagingnya itu. Segumpal dagingnya itu yang dimaksud hati ya? Iya. Nah, jadi Hati, buat Bu. happy deh, enjoy aja gitu ya. Karena kalau enggak, Bu, nggak akan bisa menikmati apapun gitu. Ngajar menderita, kuliah menderita, iya nggak sih, Bu? Iya kan? Tapi kalau kita nikmati, kita enjoy, di mana-mana jadinya happy gitu. Iya nggak, Bu? Iya, kadang-kadang Betul. memang hari Minggu saya juga, ih asik ya pada jalan-jalan gitu. Tapi kalau dibuat beban, ih nggak bermanfaat, 1, merusak diri sendiri. Kedua, jadinya kita merasa bahwa hati kita yang harus kita sayangi itu jadi rusak gitu. Iya nggak? Iya, makanya saya enjoy ajalah. Hari libur, oke, hayo, gitu. Iya kan? Iya, bisa ngobrol sama bapak ibu gitu, apapun itu, gitu. Ya, mungkin saya dapat ilmu juga dari bapak dan ibu gitu. Jadi kitanya manfaat gitu, kitanya enjoy gitu, nggak ada beban gitu. Ya, Ibu Nur? Iya, Bu, betul. Iya, betul. Ya, ada Iya, lagi? Bu, kalau misalnya nangis kan sampai apa sih, sampai ada yang sesenggukan gitu ya, Bu, ya. Tapi kan nggak Iya. semua itu emang bawaan gitu atau bukan kelainan kan ya, Bu, ya? Enggak sih, itu biasanya dalam rasa nangisnya. Ya, kalau sekedar apa aja sih nggak akan, itu karena dalam gitu nangisnya. Sakit gitu rasanya, dan itu, boleh, menangis itu boleh, ya. Dan itu kalau di Cina, orang itu harus mengeluarkan air mata, karena air mata yang sudah ada di mata, sudah mendung, lalu ditahan itu menjadi racun untuk mata. Ya, jadi nangis itu perlu.
Mungkin untuk melegakan ya. Kita kan kalau udah nangis lega ya. Iya nggak sih? Ngebuang itu air mata yang di mata itu, yang sudah ngembeng di mata, itu harus dikeluarkan. Karena itu menjadi racun. Ya, tapi kalau nangis yang pengen lepas banget, ada sih nangis yang terlalu dalam gitu sampai ngek gitu. Ada. Dan itu biasanya setelah itu juga lepas sih. Benar nggak Bu Mila? Iya, Bu. Malah jadi Iya. pusing ya, Bu, kalau nggak di Kalau nggak dikeluarin pusing, iya. Karena itu racun Iya. juga. Air mata itu harus dikeluarkan. Ya, harus dikeluarkan. Nggak boleh kalau Bu pengen Mila nangis jangan ditahan. Maaf, Bu. Iya, jadi kalau udah ada di mendung di mata, udah keluarin aja nangis. Nggak apa-apa, harus kudu. Karena itu jadi racun nantinya di mata. Ya, oke. Suka nangis sesembuhkan ya. tersakiti kenapa? Enggak, dulu gitu Bu, kalau masih kecil kan, terus kalau ngelihat anak-anak yang lain, suka ada yang kadang nangisnya yang sampai gitu-gitu kan Bu. Ya, kadang-kadang itu Tapi belum nggak semua tuntas. orang gitu. Enggak, betul. Biasanya itu belum tuntas, tapi disuruh berhenti gitu. Begitu Ya, ya Bu ya. anak kecil kan suka nangis lama, disuruh berhenti, tapi belum selesai gitu. Sehingga masih nahan-nahan gitu. Nah, jadi kalau misalkan anak pengen nangis, biarin nangis. Peluk aja sama kita. Ya, anak kita kalau nangis peluk aja sama kitanya. Sampai dia akan berhenti gitu. Selesai. Jangan cicing, wah gitu. Itu akhirnya. Dia masih nyimpen, tapi ngek-ngek gitu. Sempat nggak gitu, Bu Mili? Iya, Bu. Saya Iya. seperti itu. Angkat aja, peluk aja, Bu. Peluk sampai dia merasa nyaman, selesai gitu. Ya. Oke, masih ada yang lain? Tapi tidak ada aturan Bu, khusus mau tanya. harus mengeluarkan air mata berapa minggu sekali, enggak ya Bu? Enggak ada kayak Enggak, gitu. enggak sih, cuman kalau di Cina kan susah untuk menangis ya, karena memang perjuangan mereka luar biasa kan. Jadi nggak ada sempat untuk itu, dia akan mengambil bawang, baik merah ataupun putih, untuk memancing air mata keluar. Sengaja ya. Iya sengaja, karena memang kita kadang suka sedih tapi nggak sempat nangis gitu, itu dipaksa untuk keluar gitu. Karena air mata yang tadi ngembang di mata itu racun, harus keluar. Ya. Jadi kalau ibu misalkan sering bikin bawang goreng itu, ya bagus juga itu keluar. Suka nggak Bu kalau masak nyisikin air itu bawang merah? Suka ya? Iya, iya. Suka Suka keluar air pedes. mata. Iya, nggak apa-apa itu bagus kok. Nggak apa-apa. Iya, mereka malah di Cina sengaja. Karena mereka pejuang-pejuang hebat, artinya nggak ngeluh gitu. Tapi sedih mah ada kan? Iya, makanya dipancing dengan itu gitu. Manusiawi sih. Tapi mereka lebih berat dibanding di Indonesia kan? Indonesia tuh benar-benar yang surgawi banget kan? Iya nggak, Bu? Iya dong? Betul. Betul. Iya. Ya, Mangga ada lagi? Sudah Saya nggak ada? Bu mau tanya Bu, Ya, Mangga. kalau misalnya bintitan itu kenapa ya Bu ya? Bu Anissa? Yang nanya siapa ini? Iya, saya Bu Anissa, Bu. Oh iya, oke. Bu Anissa, kita sering ya gatal mata gitu nya. Bintit teh kayak apa sih, bengkak mata gitu kan? Iya Atau sih, gimana? kelopak mata bawahnya teh bengkak gitu. Oh, itu biasanya habis nangis atau habis gimana, Bu? Habis nangis ke bawah tidur, Bu. Bukan, bukan, jadi sakit gitu sih, kelopaknya itu sakit, terus kayak ada nanah tapi di dalam. Oke, bintil Di ya, dalam. bukan bintit. Kalau bintit habis nangis, betul. Tapi kalau ini bintil kali ya, Bu ya. Nah, sering sekali kita menggisik mata, Kalau tapi ini tidak bintitan. iya. Nah, kita sering sekali menggisik mata, tapi nggak menyadari kalau tangan kita tuh nggak bersih gitu. Nah, sementara di atas, di kelopak itu banyak sekali apa sih, pori, Bu. Ini tempat bulu mata aja kan berlubang-lubang ya.
Nah, ketika kita menggisik, lalu kotorannya masuk ke situ, maka itu ada infeksi, Bu Anissa. Ya, jadi infeksi di sana bahkan ada nanah, artinya ada bakteri yang masuk dilawan dan kalah, ya. Antibodi kitanya yang kalah, maka jadilah nanah gitu. Nah, mulai sekarang kalau menggisik tangannya harus bersih. Ibu minimal tisu basah ataupun hand sanitizer. Cuma kan alkohol ya, perih ya kalau untuk mata. Ya, jadi kalau saya hand sanitizer itu tidak untuk mata, tapi menggunakan tisu basah dulu kalau mau ini ke mata gitu ya. Karena kotorannya, Bu. Ketika kotorannya masuk ke pori, itu akan terjadi infeksi. Itulah yang akan sakit mata atau bintil gitu ya di kelopak matanya gitu. Ya, nah itu yang harus kita jaga kebersihan, Bu. Yang penting karena kita sering sekali kan kadang-kadang gatal gitu mata. Digisik aja pakai tangan gitu kan. Nah, itu. Bersih dulu tangannya. Ya. Saya juga suka gisik tuh, Bu, gatal gitu. Kalau Itu Bu Anissa. penyembuhannya gitu Bu, dikompres aja bisa Gini Bu, sembuh gitu Bu? penyembuhannya Ibu pakai bawang putih aja Bu. Bawang putih dipecah, lalu ada cairannya kan, kena si itunya aja. Ya, di pori itunya, dimasukkan si tetesan. Kena mata nggak masalah bawang putih. Ya, kan itu adalah antiseptik Bu. Nggak apa-apa. Jadi pakai bawang putih aja. Digosok-gosokkan gitu aja. Ya. Udah kok, Cuma gitu. perih aja mungkin ya Bu? Ya, kalau perih sesaat nggak apa-apa. Tapi itu bawang putihnya bagus kok buat itu. Ya, ternyata bawang putih memang banyak sih itunya. Ya, untuk lambung juga bagus. Bahkan saya pernah ngobrol dengan dokter kepala puskesmas. Beliau terkena COVID dan yang beliau lakukan itu hanya minum mengunyah bawang putih pagi dan sore. Pagi mau berkegiatan, kemudian malam mau tidur. Dan itu sembuh dengan baik gitu. Ya, ini saya juga dapat resep ini dari dokter kepala puskesmas gitu. Ya, jadi pakai bawang putih aja. Sudah dipraktekkan waktu kemarin kena COVID. Oh gitu. Bu Mili pernah juga kena? Iya, Bu. Terus minum bawang putih ya, mengunyah bawang putih ya. mentah. Sehari Iya. ya, sehari 1 sampai yang anak kecil juga disuruh minum makan bawang putihnya itu. Cuman dipotong-potong kecil-kecil baru dimakan. Oh. Iya. Nah, kalau saya karena suka jadi setiap ngoseng itu bawang putih cuma digeprek aja, Bu. Nanti setelah itu saya makan bawang putihnya. Jadi enggak diiris. Tapi dipejetin aja mentah-mentah, gitu. Bu? Enggak, kalau kita numis kan bawang putih biasanya pada umumnya diiris kecil kan. Kalau ini digeprekin aja, Bu. Oh iya, dioseng Nanti gitu. setelah ya kan itu enggak matang ini kan. Jadi kita makan geprekan bawang putihnya gitu. Malah di luar negeri mah apa sih Bu dijadiin acar gitu ya Bu ya? Iya, iya. Nah, di sini juga ada yang sudah botolan acar sudah jadi. Ada juga yang orang membakarnya ya sekarang itu. Iya. Iya, gitu. Kalau acar enak lah, kalau sudah ada bawang putih acar botolan ada Tapi sekarang. rasanya agak pedas gitu katanya Bu ya? Iya betul, rasanya pedas benar. Heeh. Cuma ya jangan terlalu banyak juga sih gitu. Iya. Jadi obat itu benar ya Bu Mili ya. Saya dapat resep itu sih walaupun saya nggak terkena COVID gitu. Tapi saya suka bawang putih gitu. Ya betul, cepat penyembuhannya Bu pakai bawang putih itu. Oh gitu ya. Oke. Nah itu buat bintil juga bisa ya Bu Anissa ya. Pakai bawang putih aja, dipejetin di itunya apa? Iya Bu. Tempelin. Iya. Oke. Jadi Bu Mila masih sesenggukan nggak nangisnya sekarang? Enggak. Kalau keburu diberhentiin ya Bu. Iya, belum selesai soalnya. Iya. Jadi selesaiin dulu aja lah. Terus saya kalau nangis memang matanya suka sampai bintit banget Bu, susah melek. Iya. Iya, soalnya jenis matanya Ibu Mila memang berbeda gitu ya. Dan itu adalah jenis mata yang awet muda sebenarnya Bu. Dari bentuk mata. Masya Allah, iya betul.
Ya. Jadi kalau Jadi nangis bagus. sedikit tuh kelihatan. Iya, Apalagi betul. kalau pagi-pagi ke sekolah. Ya, jenis kantung mata Bu Mila memang seperti itu gitu. Jadi nangisnya jangan mau tidur ya, nanti ke sekolahnya kelihatan gitu. Emang suka Cuci diapain muka sih sampai dulu. nangis? Hah? Enggak, Bu. Jarang, Bu. Jarang ya? Kalau Oke. Kenapa? Tapi Ya. kalau jarang menangis juga nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa sih, kalau nggak ada Ini kata memang Ibu mesti ada yang air mata yang dikeluarkan. Iya, kalau di Cina memang orang, nggak boleh ngeluh ya. Beban seberat apapun gitu, gendong anak, naik ke gunung, cari apa, kita kan nggak segitunya kan. Tapi kan mereka nggak boleh mengeluh gitu. Sedih kan ada manusiawi toh. Nah, Iya. kan jadi racun tuh karena nggak bisa nangis kan. Jadi ngembeng aja di mata, itu nggak boleh, harus dikeluarkan. Makanya dipaksa keluar gitu. Kalau kita masa utik-seutiknya nangis dah. Iya nggak Bu Mili? Enggak, Bu, saya tipikal yang susah nangis. Oh gitu. Iya. Susah terharu, Bu. Oh, susah terharu. Ya nggak apa-apa kalau memang nggak sedih gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau sedih ya nangis aja lah. Dikeluarkan ya, Bu. Iya, anak cowok juga boleh nangis. Saya bahkan ke anak-anak juga gitu, ke bapak-bapak. Anak bapak-bapak suka nangis nggak nih? Halo? Ya enggak, Bu. Enggak. Enggak, boleh nangis loh Pak. Kalau Bapak sedih nangis aja, masuk aja ruangan ditutup. Ya, memang butuh kok. Nangis itu butuh. Mbak Hardi nggak pernah nangis? Diputusin. Masih kadang Bu, sambil ngerem Bu ya. Iya lah, Biar nggak nggak apa-apa. Biar nggak ketahuan ya, Pak. Ketawain orang gitu. Nggak apa-apa manusiawi kok nangis. Diputusin siapa Pak Hardi nangis? Nggak apa-apa Pak Ija. manusiawi Pak. Pak Ija anu diputuskan. Oh gitu, Mas Ahrijal kusaha. Ibu Nuraini. Enggak, Bu. Hari nggak diterima cina Bu. Oh, Bu Nuraini enggak ini. Gara-gara ngebasuh nggak jadi. Aduh. Pundung atau gantian atuh bener. Berat ya. Iya. Tapi Pak Hardi kayaknya ngirim ketan mah jadi kok, enggak batal. Jadi Bu, kirim Jadi. nanti udah panen Bu ya. Oke, makasih. Masih ada bapak-bapak ini nggak ada yang nanya nih? Ibu maaf, jadi kalau untuk praktikum itu hasil praktikum sama teori itu memang harus sama atau kalau ada perbedaan tidak masalah? Iya. Padahal Gini. misalnya alat dan Iya. bahan atau langkah-langkah sudah kita kerjakan dengan sesuai gitu. Ya. Terus Tapi hasilnya ada perbedaan gitu. Ya, oke. Gini Bu Mila, memang sih ya ketika kita praktikum itu di saat yang suhunya tetap. Sementara kita praktikum dari pagi sampai siang di ruang terbuka itu pasti akan ada perbedaan. Iya kan? Betul. Banyak faktor ya Bu ya? Banyak faktor. Jadi kalau pengen ideal itu adalah di ruangan lab yang memang suhunya terjaga. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan, contoh aja lah, kalau mendidihkan air itu 100 derajat, ya itu di mana gitu, ya nggak sih? Nah itu adalah di daerah yang sama tingginya dengan permukaan air laut. Tapi kalau kita praktikumnya adalah di Bandung, yang notabene lebih tinggi dari permukaan air laut, maka tekanan atmosfernya juga bukan 1 atmosfer. Ya kan, tekanan udaranya. Sehingga ketika mendidihkan air, itu kira-kira gimana ya, Bu? Kurang? Sama? Atau lebih dari 100 derajat? Di bawah. Di bawah 100 derajat ya, Pak Hardi ya? Nah, kalau hasil berbeda, dengan kan di teorinya 100 derajat Celcius, titik didih air, atau ketika air mendidih. Nah, ini berbeda kan?
Ibu itu sampaikan, Bu Mila sampaikan semua, Bapak dan Ibu sampaikan bahwa di teori 100 derajat Celcius air mendidih itu ketika tekanan udaranya 1 atmosfer. Di mana itu? Di daerah yang sama tingginya dengan permukaan air laut. Nah, Bandung gimana nih? Bandung itu lebih tinggi gitu. Ya kan? Jelas enggak anak? Boleh digambar Ibu. Nah, ketika lebih tinggi maka tekanan udaranya menurun gitu. Sehingga ketika mendidihkan air itu tidak akan sampai 100 derajat Celcius. Nah, gitu. Jadi, ketika Ibu minum kopi di Bandung, di Cimahi, dibanding dengan minum kopi di Pangandaran, itu akan lama dinginnya di Pangandaran. Benar nggak, Bu? Karena airnya mendidih di Pangandaran. Ciwidey. Iya. Nah, apalagi di Ciwidey. Baru Cor aja, ya kan, yang titik didihnya 90 lebih lah gitu. Masukin kopi, masukin gula, itu langsung turun suhu. Bisa langsung suruput. Benar nggak, Bu? Tapi kalau di Pangandaran, 100 derajat Celcius, cuaca di sekitarnya panas, makanya wajar kalau orang Jakarta, orang Pangandaran ditumpahkan dulu di pisin. Benar nggak? Membuang kalornya, baru diminum. Nah, itu penjelasan tambahan yang harus kita lakukan gitu. Dan suhu ya, Bu. Iya, jadi kalau pengen sempurna itu di dalam lab yang memang suhunya terjaga tetap. Kalau kita kan praktikumnya di luar gitu ya. Tapi kalau pengukuran itu suka ada yang beda gitu kan hasilnya? Atau Pengukuran ada apa? kayak kemarin apa sih optik gitu kan? Yang Nah, cermin cembung gitu. ya, oke. Kalau itu pengambilan gambar, kadang-kadang kita menggesernya kasar. Sorry ya, kan harusnya gesernya lembut gitu, sedikit-sedikit, oh ini di sini yang tepat. Tapi ketika menggesernya enggak hati-hati, maksudnya langsung jauh gitu, akhirnya yang harusnya kita bilang sih fokus ya. Artinya bayangan yang terbaiknya itu terlewatkan gitu. Iya enggak? Dan itu yang harus kita lakukan nanti praktikum di depan anak-anak, menggesernya pelan-pelan. Sehingga didapatkan bayangan yang memang benar-benar yang tepat gitu. Atau Ibu bilangnya fokus gitu. Iya enggak? Iya kan? Jadi kalau Kadang-kadang untuk gesernya. toleransi ada nggak, Bu? Kalau apa? Kalau untuk toleransi misalnya untuk pengukuran beda. Oh, tidak apa-apa mungkin karena faktor apa gitu. Jadi ada toleransi berapa gitu atau Iya. Ya, ketika itu misalkan kita tahu bahwa fokusnya 150, kalau berkisar 10% itu masih bagus. Ya, artinya 10% itu berarti kan 1,5 ya atau 15 cm misalkan itu 1,5 gesernya itu masih bagus gitu. Ya, makanya di dalam IPA itu kalau membuat laporan kan ada plus minus 10% gitu ya kesalahannya gitu. Nah, itu artinya bahwa kita memang praktikum tidak di ruangan yang memang terjaga baik suhunya, cahayanya dan seterusnya gitu. Nggak apa-apa. Cuma nanti gesernya itu mesti pelan-pelan lagi. Biar didapatkan bayangan yang paling baik gitu. Artinya orang bilangnya yang fokus gitu. Gitu Bu Mila? Iya Bu, siap. Oke. Masih ada Bapak dan Ibu? Halo? Satu lagi. Mangga. Dulu kan waktu saya di sekolah jurusan saya itu kan belajarnya tentang lemak itu sampai lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Nah ini kan untuk penggunaan minyak goreng sendiri ya Bu, kita itu apa namanya uji lemak aja ya, nggak sampai uji lemak jenuh gitu. Iya. Nah itu minyak goreng sampai berapa kali pemakaian sehingga menjadi lemak jenuh gitu. Ya. Ibu yang cirinya minyak sehat itu sebenarnya minyak yang bening ya. Ya kan? Dan ketika kita diamkan di suhu yang rendah pun tidak mengendap. Itu adalah minyak goreng yang baik sebetulnya. Nah, penggunaannya itu Ibu, ketika masih bening, kan contoh gini, ketika kita mau ngegoreng ayam, itu biasanya kita punya tahu, goreng tahu dulu. Gitu ya?
ya kan? Nah, karena tahu tidak menghasilkan lemak tambahan. Tapi ketika kita menggoreng ayam, itu ada lemak yang keluar dari ayamnya sendiri, gitu. Ya, ditambah bumbu, jadi warna minyak itu sudah rusak, udah nggak bagus. Nah, itu juga setelah menggoreng ayam, upayakan tidak untuk menggoreng lagi, gitu, untuk yang lain. Kalau ibu beli ayam goreng di tukang goreng, ini bisa jatuh. Itu warna minyaknya aja udah hitam ya Bu ya. Iya kan Bu ya. Tapi biasanya orang malah sedap katanya dengan cara seperti itu gitu. Padahal itu adalah sudah nggak bagus, sudah sangat Gurih jelek. katanya Bu. Iya betul, gurih gitu ya. Padahal itu sudah benar-benar nggak sehat gitu. Ya, atau Ibu misalkan bikin sambal goang ya Bu ya. Kan mentahan tuh kemudian disiram pakai minyak ya. Iya kan? Disiram pakai minyak panas. Nah, itu sebaiknya minyak panas yang bening, Bu, yang baru. Jangan bekas goreng peda, katanya sedep gitu. Iya sih kalau dari rasa. Itulah minyak. Minyak itu adalah pemberi rasa, Bu. Ya. Jadi kalau Ibu ngukus ayam dengan ayam goreng itu Tapi kan pasti. biasanya Kenapa? Kenapa? Ibu biasanya gimana? kan harga minyak yang ya kan sekarang harga minyak lagi mahal kemarin-kemarin gitu. Jadi makanya pakai lagi gitu. Ya, oke. Ibu kalau gitu disaring aja deh, ya. Diendapkan dulu, ya. Walaupun saya tahu kan sebelumnya lemak tidak jenuh itu lemak jenuh itu memang 2 kali ya, 2 kali. Ya, Itu kemarin 2. Tapi tetap aja saya sendiri melakukannya, Bu. Ya, Ibu netralisir deh buah dan sayurnya ya. Gitu. Atau olahraga, Bu? Ibu suka olahraga enggak? Ibu Silvi suka olahraga enggak? Ibu Silvi olahraga enggak? Jadi kita bisa atasi dengan ibu-ibu yang seminggu sekali atau 2 kali gitu, kalau saya mah sekali. Bu Silvi berapa lama sekali olahraganya? Seminggu. Oh iya, nggak apa-apa, teratur iya, untuk menetralisir itu, supaya nggak mengendap, ya. Karena lemak itu akan mencair ketika suhu tubuhnya naik, Bu. Ya. Oke, masih ada yang ditanyakan? Silakan. 5 menit lagi. Tadi Ibu mengenai minyak, ada kan yang pedagang-pedagang itu jualannya pakai minyak apa sih? Minyak beku. Tapi bukan margarin. Jadi yang kalau dipanasin itu langsung mencair seperti margarin, tapi memang bukan margarin gitu. Kalau itu bagus nggak, Bu? Enggak. Enggak. Jadi upayakan tidak menggunakan minyak yang beku ketika Yang putih itu ya, Bu ya, yang ya, kalau sebut. betul. Ya, jadi minyak itu sebaiknya cair dalam kondisi ruangan pun gitu. Ya. Nah, kalau yang seperti itu, maka di dalam tubuh itu akan mengendap. Ya. Nah, yang bahaya itu adalah di pembuluh darah mengendap. Maka di sana akan terjadi penyempitan-penyempitan. Nah, itu yang bahaya. Ya. Tapi kalau memang kepaksa sekali-sekali seperti itu nggak apa-apa. Pembuluh darah ya, Bu. Iya, betul. Tapi kita olahraga ya. Panaskan suhu tubuh kita supaya dia cair keluar gitu. Bentuknya olahraga silakan apa aja yang bisa gitu. Ya, apakah permainan, misalkan voli, basket dan seterusnya, atau ke jalan kaki, atau ke senam, aerobik gitu. Kalau ibu-ibu masih muda itu kan bisa yang high gitu ya, gitu kan? Nah, olahraganya masih bisa yang ini. Tapi kalau misalkan yang sudah berumur ya bukan lagi itu ya. Jadi jangan yang high impact tapi low impact bentuknya gitu. Ya, asal kalau kepaksa gitu, iya, itu tolong dinetralisir dengan itu, ya.
Jadi tetap tidak ada pengendapan nantinya. Suka ada kan ya minyaknya kayak gitu ya, beku warnanya Banyak. putih gitu Bu Mila? Banyak ya? Tapi Ini kalau dari murah, minyak bahan minyak curah, Bu. terjadi pengendapan, padahal kan minyaknya lumayan mahal. Iya, kalau sekarang lagi mahal, seharusnya bukan minyak mahal itu deh, Bu. Kalau sekarang iya? iya sih. Iya, sebenarnya itu kan bukan minyak mahal, tapi karena kondisi yang lagi kayak gini jadinya mahal gitu. Kan banyak spekulan yang main gitu, jadinya ya begitu. Ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Apalagi sekarang curah Bu dijualin murah, tapi curah. Iya, tapi apakah itu betul minyak yang apa namanya? Minyak baru gitu. Karena banyak kan sekarang mah bahkan minyak ada yang ditambah dengan apa gitu ya. Didaur ulang. Plastik, Bu. Nah, itu kan bahaya sekali gitu. Kalau itu terus-menerus maka akan terjadi apa, Bu? Kanker. Nah, itu. Iya, oke. Bentar ya, ada telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Pak Ugit, mohon maaf. Oke, mohon maaf untuk acara besok mengenai Kang Eril, jadi kita ngobrol mengenai itu barusan. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, sepertinya waktu kita sudah selesai hari ini. Ya, Ibu dan Bapak tolong aplikasikan mata kuliah yang sudah didapatkan semester ini, bukan hanya untuk nilai, tetapi Ibu terapkan, Bapak terapkan di dalam pembelajaran keseharian Bapak dan Ibu dalam menjelaskan IPA. Sehingga konsepnya dapat, anak mengerti betul seperti apa IPA, dan bisa mendongkrak nilai hasil ujian. Itu tujuannya ya Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu juga sudah lega, konsepnya sudah punya, kemudian bagaimana praktikumnya, sehingga Ibu nggak salah lagi memberikan konsep. Oke, Bapak dan Ibu tetap sukses, tetap sehat ya, dan selalu semangat ya Bapak dan Ibu. Saya tutup
pertemuan kita hari ini dan terakhir Bu. dalam perkuliahan. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sehat Bu ya. Sehat lagi. Atur nuhun Ibu, atur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu. Ya. Halo. Kenapa? Ya, inilah semangat. Nangisnya dikurangi. Siap, Bu. Banyak healing ya. Iya, betul. Perlu loh healing itu. Ya, kemana aja boleh healing mah. Ya, oke. Iya, terima kasih Bu Semoga ketemu lagi lain kali ya. Oke. Terima kasih, Bu.